Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dokter Kito bersama Kito Sehat. Hari ini kita membahas berkenaan dengan penyakit hiperkolesterolemia atau kolesterol tinggi. Dan kita ada di segmen terakhir, masih bersama dengan Dokter Wenti dan juga Bang Agung. Nah, saya ingin bertanya ke Bang Agung nih Bang. Kalau di puskesmas biasanya atau di fasilitas kesehatan, khususnya yang ada di Bengkulu nih Bang. Ini yang ngecek ini banyak yang check up nih Bang, berkenaan dengan kolesterol, banyak yang karena sudah usia lanjut, ataukah karena memang dia berkala ada kesadarannya secara keseluruhan seperti apa Bang? Oke, baik kalau untuk yang di puskesmas ya, ini rata-ratanya memang untuk yang sadar gitu, dan mereka memang ada gejala gitu Bang. Dan kebetulan juga yang paling banyak ini adalah pralansia atau lansia. Biasanya kalau orang muda-muda masih umur 20 tahun ke atas, kita masih itu tuh belum jarang gitu untuk timbul kesadarannya ya, merasa masih gagah gitu. Iya, karena kenapa kalau memang ada keluhan seperti misalnya sakit kepala, cuma sakit kepala gitu. Ya kan beda kalau memang udah memasuki pralansia atau lansia itu banyak memang pasien yang memang berobat dengan gejala kolesterol tadi. Apalagi terkhusus kita di puskesmas ini ada kegiatan yang di lapangan gitu ya, seperti ada posyandu lansia atau posbindu, itu rata-ratanya memang lansia-lansia yang udah memiliki penyakit kronis, salah satunya ada yang penyakit hipertensi dan salah satunya juga kolesterol. Jadi mereka rutin setiap misalnya kegiatan posyandu lansia itu kita lakukan sebulan sekali. Jadi mereka seenggaknya 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali melakukan screening kesehatan, salah satunya cek kolesterol gitu. Oke, tapi kalau sudah dicek kolesterolnya, misalkan kolesterolnya tinggi, tadi kan dokter bilang kalau menurunkannya sebenarnya tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama, asalkan dia tidak terkena penyakit kardiovaskular. Kardiovaskular. Nah, di puskesmas juga menerima maksudnya itu untuk kontrol lebih lanjutnya atau seperti apa tuh, atau harus ke rumah sakit kalau seperti itu? Kalau untuk yang memang ada riwayat yang ke yang lainnya, jadi kita di puskesmas itu ada sistem rujuk. Nanti puskesmas ini kan nanti berkaitan ke dokter spesialis ya kan. Jadi nanti puskesmas kalau memang masyarakatnya ada kartu BPJS atau Askes gitu kan, atau kartu JKN, jadi puskesmas nanti akan memberikan rujukan ke rumah sakit yang mana di tempat rumah sakitnya ada dokter yang tersebut untuk spesialis yang memang kita rujuk gitu. Jadi kita memberikan rujukan gitu. Oke, kalau Dokter Wenti gimana nih Dok sejauh ini yang sudah ditemui misalkan berkaitan dengan penyakit kolesterol ini? Oke, jadi memang pada umumnya lansia dan pralansia ya, tapi ada satu kasus dia cuma iseng-iseng aja nih, usia 20-an. Kebetulan di klinik itu bukan di puskesmas ya. Dia usia 20-an, dia minta cek kolesterol karena pengen aja katanya gitu kan. Penasaran gitu ya? Iya benar, pas kita cek, wow ternyata itu kan yang screening awal kita di kapiler itu adalah screening awal, kolesterol total ya. Normalnya kurang dari 200. Pas kita cek ternyata 280. Udah hampir 300 ya. Nah, kita tanya nih akhirnya, riwayat makannya gimana, kemudian keluarganya seperti apa. Ternyata 1 minggu dia makan bebek tiap malam. Bebek tinggi lemak. Benar, dia makan bebek tiap malam, kemudian aktivitas fisiknya juga kurang. Jadi kan itu salah satu faktornya ya. Belum sampai tanya ke keluarganya lagi nih, apakah riwayat keluarga ada juga. Cuman baru dari makanan aja itu udah salah satu faktornya ya. Maka untuk penanganan awal tentu kita berikan obat dulu untuk turunkan. Kemudian harus modifikasi gaya hidup. Oke, bahkan bisa lebih berbahaya daripada makanan yang lain ya. Dan pasiennya tidak ada gejala. Tidak ada keluhan ya. Bayangkan kalau dia nggak ada rasa penasaran ya untuk ngecek. Tiba-tiba dia bisa tersumbat kan bisa saja ya. Iya. Untung tiba-tiba dapat wahyu untuk cek lah dulu nih kan. Benar, karena kebetulan dia nemenin temennya yang lagi berobat, dia pengen cek gitu. Oke, ternyata cek. Nah, kalau dia belum menimbulkan penyakit tertentu, misalnya penyumbatan di jantung dan lain sebagainya tadi, itu masih
bisa diupayakan untuk turun dengan Bisa, kalau perubahan modifikasi gaya hidup tadi ya, kembali lagi stroke maaf ya, hiperkolesterolemia ini tidak ada gejala khusus ya, tidak ada gejala spesifik. Dan dia akan melakukan penyumbatan atau munculnya plak itu kan bertahap ya, tidak langsung ya. Jadi setelah lama tidak ditangani, misalnya 1 bulan atau 2 bulan, mungkin terbentuk plak itu tadi. Oke, tapi tetap dengan minum obat dok atau Kalau sudah tahu kita setinggi itu, tetap kita harus berikan obat. Lalu setelah turun kita lakukan modifikasi gaya hidup ya. Oke, ketika dia sudah turun baru menyesuaikan gaya Ya, hidupnya tetap dokter ya? waktu sebelum turun kan sambil makan obat modifikasi gaya hidup tetap ya. Oke, terakhir silakan sampaikan Bang Agung kepada masyarakat kita berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu hiperkolesterolemia, bagaimana supaya masyarakat kita terhindar atau setidaknya untuk melakukan gaya hidup yang disesuaikan supaya tidak terkena hiperkolesterolemia. Baik, untuk pemirsa TVRI yang di rumah, jadi yang paling penting adalah perubahan gaya hidup tadi. Jadi gaya hidup yang sehat ini salah satu untuk mencegah salah satu penyakit dari hiperkolesterolemia tadi. Ini gaya hidup yang sehat ini paling penting, Bang. Jadi apalagi di bulan puasa ini sangat penting menjaga pola hidup yang sehat. Iya. Intinya menjaga pola hidup yang sehat supaya terhindar ya Bang. Penyakit dari hiperkolesterolemia. Termasuk salah satunya adalah hiperkolesterolemia. Ya. Oke, dokter singkat dokter pada masyarakat kita dokter. Jadi selain modifikasi gaya hidup ya, pola hidup yang sehat, aktivitas fisik yang optimal, kemudian kita harus sadar akan kesehatan kita. Jadi jangan segan-segan untuk cek kesehatannya di Paskes terdekat. Oke, intinya jaga kesehatan kita dan jangan lupa untuk memeriksakan secara berkala. Benar. Berkaitan dengan kondisi tubuh kita sendiri ya dokter, karena banyak sekali penyakit-penyakit yang tidak ada gejalanya, termasuk salah satunya adalah hiperkolesterolemia. Hiperkolesterolemia. Memang agak sedikit sulit. Terpleset, dokter. Oke, sekali lagi terima kasih dokter sudah hadir di studio TVRI Bengkulu. Terima kasih Bang Agung sudah hadir, dan pastinya edukasi ini sangat bermanfaat untuk pemirsa TVRI Bengkulu. Dan akhirnya pemirsa, saya Pauso Siregar mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.